Bicara soal skenarionya nih, Trump positif corona. Kondisi Trump ini memunculkan tanda tanya apa yang akan terjadi jika Trump berhalangan tetap atau bahkan skenario terburuk meninggal dunia. Kita ulas bersama dalam skenario Pilpres Amerika Serikat jika Trump tak kunjung sehat berikut ini. Oke, kita lihat bersama-sama. Trump terjangkit corona hanya kurang dari 5 minggu sebelum pemilihan 3 November 2020 di Amerika Serikat. Jika Trump tidak berdaya atau berhalangan tetap atau yang terburuk meninggal dunia. Seperti apa sih skenario yang akan terjadi berdasarkan hukum dan perundang-undangan di Amerika Serikat? Skenario pertama kita bahas. Apakah pemilu 3 November 2020 bisa ditunda? Bisa nggak sih? Bisa, tapi sangat tidak mungkin. Bisa disimpulkan demikian. Konstitusi Amerika Serikat memberi Kongres kewenangan untuk menentukan tanggal pemilihan. Nah, di bawah undang-undang pemilu di Amerika Serikat berlangsung pada Selasa pertama setelah Senin pertama di bulan November setiap 4 tahun. DPR yang dikuasai Partai Demokrat hampir pasti keberatan jika pemilu ditunda, bahkan jika Senat yang dikendalikan Republik menginginkan demikian. Kesimpulannya, sepanjang sejarah Amerika Serikat tidak pernah sekalipun pemilihan presiden ditunda. Kita lihat skenario kedua untuk Anda. Apa yang terjadi jika seorang calon presiden meninggal dunia menjelang pemilihan? Sebenarnya baik Partai Demokrat maupun Partai Republik punya aturan sebenarnya yang bisa meminta anggotanya untuk memilih kandidat pengganti. Namun nampaknya sudah terlambat untuk sekarang ini mengganti kandidat karena ini kurang dari sebulan lagi jelang pemilihan. Di Amerika Serikat sedang berlangsung pemungutan suara awal dengan lebih dari 2,2 juta suara sudah masuk. Batas waktu untuk mengganti surat suara di banyak negara bagian pun sudah lewat nih ya, deadline-nya udah lewat. Kecuali Kongres menunda pemilihan, maka warga Amerika Serikat masih akan memilih antara Joe Biden atau Donald Trump. Bahkan jika salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum tanggal pemilihan 3 November 2020 mendatang. Tapi nih, jika nanti pemenangnya meninggal dunia, muncul lagi serangkaian pertanyaan baru. Apa yang akan terjadi? Kita lihat skenario ketiga. Oke, apa yang terjadi jika seorang calon presiden meninggal dunia sebelum pemungutan suara dari Electoral College? Kita tahu sistem di Amerika Serikat adalah Electoral College. Di bawah sistem Electoral College, pemenang pemilu ditentukan dengan mengamankan suara mayoritas atau suara elektoral yang dialokasikan ke 50 negara bagian plus District of Columbia, ibu kotanya ya, sesuai dengan jumlah populasinya. Para pemilih Electoral College akan bertemu pada 14 Desember 2020 untuk memilih presiden. Pemenang harus meraih minimal 270 dari total di sini ya 538 suara elektoral. Biasanya sih suara elektoral ini jatuh ke pemenang suara terbanyak di negara bagian tersebut. Di sejumlah negara bagian, elektor atau pemilih elektoral diperbolehkan memilih kandidat manapun yang diinginkan. Jadi tidak terikat ya dengan hasil di negara bagian itu. Namun lebih dari 50% negara bagian di Amerika Serikat sebenarnya mewajibkan elektor memberi suara sesuai amanah atau sesuai dengan calon presiden yang menang di negara bagian tertentu. Nah, di kebanyakan negara bagian yang mengikat pemilih elektoral atau elektor ini, mereka tidak memiliki aturan untuk menentukan apa yang harus dilakukan jika kandidat meninggal. Michigan misalnya mewajibkan elektor untuk memilih kandidat yang menang. Sebaliknya hukum Indiana menyatakan pemilih harus beralih ke kandidat pengganti partai jika calon presiden itu telah meninggal dunia. Nah, jika hal ini yang terjadi, partai lawan nih bisa aja menggugat elektor yang memilih kandidat pengganti partai. Nah, dalam kasus ini Mahkamah Agung yang akan memutuskan perkaranya. Namun ada juga ahli yang menilai kecil sih kemungkinannya partai akan menentang keinginan pemilihnya jika memang sudah jelas siapa kandidat yang menang. Oke, kita lihat skenario selanjutnya. Bagaimana jika seorang pemenang Pilpres meninggal dunia setelah Electoral College memberikan suara tetapi Kongres belum mengesahkan hasilnya. Setelah pemungutan suara dari Electoral College, Kongres masih harus bersidang pada 6 Januari ya, pada 6 Januari untuk mengesahkan hasilnya. Jika seorang calon presiden memenangkan mayoritas
Electoral College 270 tadi ya, kemudian meninggal dunia. Nah, tidak jelas nih sebenarnya sepenuhnya bagaimana sih Kongres akan menyelesaikan situasi ini. Nah, kalau kita lihat amandemen 20 Konstitusi Amerika Serikat mengatakan wakil presiden terpilih yang akan menjadi presiden terpilih jika presiden terpilih meninggal dunia sebelum hari pelantikan. Tapi nih, ada pertanyaan lagi. Jadi ini banyak tanda tanya di sini ya. Apakah seorang kandidat telah resmi menjadi presiden terpilih setelah memenangkan suara Electoral College yang 270 itu, atau hanya setelah Kongres mengesahkan hasil perhitungan? Jika Kongres menolak suara untuk kandidat yang telah meninggal dunia dan karena itu tidak menemukan seorang pun yang memenangkan suara mayoritas, maka nih, kalau ini yang terjadi, bolanya ada di tangan DPR, House of Representatives, untuk memilih Presiden Amerika Serikat berikutnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah DPR ini bisa memilih di antara 3 peraih suara elektoral teratas. Kita tahu setiap delegasi negara bagian mendapatkan 1 suara, yang berarti walaupun Demokrat mayoritas, Partai Republik saat ini masih memegang keunggulan dalam pemilihan kontingen karena mereka mengontrol 26 dari 50 delegasi negara bagian. Jadi seluruh 435 kursi DPR Amerika Serikat ini baru akan dipilih pada bulan depan, bulan November ya. Jadi komposisi Kongres berikutnya ini pun juga masih belum diketahui. Nah, dalam sejarah tidak ada calon presiden pemenang yang meninggal setelah pemilihan kecuali sebelum pelantikan. Nah, contoh yang paling dekat dalam sejarah ini terjadi di tahun 1872 ketika Horace Greeley meninggal pada 29 November, beberapa minggu setelah ia kalah dari Ulysses Grant. Sebanyak 66 suara elektoral yang diperoleh oleh Horace Greeley itu dibagikan akhirnya di antara pasangannya dan kandidat-kandidat kecil lainnya. Oke, skenario terakhir. Skenario kelima, apa yang terjadi jika seorang presiden terpilih meninggal atau menjadi tidak berdaya, menjadi berhalangan tetap setelah Kongres mengesahkan hasilnya. Nah, di bawah Konstitusi Amerika Serikat ini ya, sebenarnya seorang presiden terpilih akan dilantik pada 20 Januari, yaitu 2 minggu setelah hasil disahkan oleh Kongres tadi ya. Jika presiden terpilih meninggal dunia, maka wakil presiden terpilih di sini yang akan dilantik pada 20 Januari 2021 mendatang misalnya. Itu tadi skenario terburuk jika amit-amit ada capres yang meninggal dunia atau berhalangan tetap. Nah, Trump sendiri memberi kejutan untuk para pendukungnya dengan muncul dalam mobil SUV di depan rumah sakit Walter Reed di mana ia dirawat. Nah, tentu saja pesan yang ingin disampaikan Trump adalah untuk menenangkan publik yang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya dan bayang-bayang ketidakpastian yang muncul sebagai imbas dari kesehatan Trump yang terkena corona. Kami akan terus update untuk Anda tentu saja di CNBC Indonesia.